Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa, salam jumpa lagi bersama kami di channel Pendekar Mengaji MDN. Pada hari ini Sabtu 14 Mei 2022 bersama saya Johandi Ariska. Insya Allah sekitar 30 menit ke depan kita akan menemani Anda dalam bincang politik Islam dengan topik kebijakan zalim atas harta rakyat. Bersama narasumber yang berkompeten dan mengulasnya dalam perspektif Islam, yakni Ustadz Arifin. Namun sebelum bincang-bincang kita mulai, buat pemirsa sekalian jangan lupa untuk like, komen, dan share agenda ini agar manfaatnya bisa dirasakan seluas-luasnya. Langsung kita sapa beliau, Ustadz Arifin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz kondisinya? Alhamdulillah sehat Mas Aris. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ini sudah siap Ustadz untuk pemaparan materinya? Ya, insya Allah. Oke, karena keterbatasan waktu, maka langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz Arifin. Monggo Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di manapun Anda berada, jadi pada Alhamdulillah dan kita bersyukur kepada Allah karena pada saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas, terlebih aktivitas yang menyeru kepada kebaikan. Saya diamanai dapat ini dari panitia, ya, jadi untuk membahas persoalan tentang kenaikan harga BBM, kemudian pajak dan sebagainya. Saya pikir ini sesuatu yang sangat kita sayang. Karena apa? Karena di tengah-tengah kita terpuruk, ya, masyarakat terpuruk karena 2 tahun lebih kita itu kena pandemi COVID, ya, sehingga daya beli masyarakat sangat rendah. Ya, mereka mau berusaha juga tidak boleh, ya. Mereka ingin berusaha dilarang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok dia sangat kesulitan. Nah, belum sembuh dari itu, pasca Lebaran dan sebelumnya, ya, puasa kemarin per April itu pajak dinaikkan, kemudian juga kita juga pernah merasakan bagaimana langkanya minyak goreng dan sebagainya. Nah, ini semua adalah kado pahit karena menurut saya karena tata kelola yang tidak bagus, ya, yang mengakibatkan masyarakat itu menjadi masyarakat yang ya terpuruk dari seluruh lini, ya. Jadi ibarat belum sembuh betul dari sakit, ya, dihantam lagi dengan kebijaksanaan yang menyusahkan rakyat. Ini kan sangat disayangkan. Jadi seperti itu, Mas Johan. Kemudian barangkali ada yang ditanyakan mungkin dari
Ya, eh, sebagaimana yang kita ketahui, Ustaz, bahwa pasca Lebaran ini kan rakyat di negeri ini kan dihadapkan pada kondisi yang sulit ya. Jadi di antaranya itu kan naiknya kebutuhan pokok, terus kemudian tadi juga disampaikan tentang pajak juga, terus kemudian ada peraturan baru yang itu menyangkut IKN juga. Nah, Ustaz, untuk melihatnya seperti apa ini dan apa dampaknya hal tersebut bagi rakyat? Iya, saya pikir ini dampaknya sangat kayak efek domino, Mas. Jadi ketika daya beli masyarakat rendah, ya, kemudian dia tidak bisa membeli apa-apa, nanti efeknya juga ke maraknya kriminalisasi. Kita bisa melihat di dalam berita-berita kriminal itu luar biasa. Bagaimana orang dengan sadisnya membunuh orang, membegal, ya, kemudian apa namanya, pencurian dan sebagainya itu marak sekali. Dia dipengaruhi karena memang kondisi masyarakat yang apa ya, yang sangat terpuruk. Jadi apa namanya, sudah ada daya beli rendah, dia mau berusaha kemudian karena pasca kemarin pandemi kemarin dia tidak dapat berusaha, dan ini juga ada PPKM dan sebagainya, dan sekarang juga mulai di kemarin berita baru kan mau di BBM dijalankan lagi. Ini kan sungguh sudah ibarat pepatah sudah jatuh, masyarakat ini tertimpa tangga pula. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Baik, Ustaz. Lantas, apakah kebijakan menaikkan pajak juga kebutuhan pokok yang lain ini adalah sebuah bentuk kezaliman, Ustaz? Begini, jadi sebetulnya ini kan masalah pemilihan tata kelola yang tidak pas. Jadi kalau dalam Islam itu jadi Islam itu agama yang tidak hanya mengurusi masalah ritual ibadah, tapi Islam itu agama yang lengkap, ya, paripurna. Dia mengurusi, dia memberikan guide kepada manusia itu supaya hidupnya baik. Maka Allah memberikan kita itu berupa syariat, syariat untuk mengatur ya semuanya, termasuk diantaranya adalah masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa negeri ini adalah negeri yang sangat kaya raya. Jadi sampai kita penyanyi-penyanyi dulu ya mengatakan saking kayanya laut kita itu kolam susu, ya, kolam susu. Kemudian tongkat dilempar jadi tanam saking suburnya. Tetapi pada faktanya kemudian kita dihadapkan pada cerita mengapa rakyat kita itu ya sampai meninggalkan tanah airnya, pergi keluar negeri ya, mencari penghidupan. Kemudian juga mengapa kemiskinan itu luar biasa. Kemudian pengangguran, kriminalitas. Yaitu karena memang kekayaan yang kita miliki itu ternyata tidak dinikmati oleh masyarakat, sehingga kekayaan itu yang harusnya mensejahterakan mereka berubah, ya mereka tidak dapat apa-apa. Nah akhirnya kemudian termasuk diantaranya sumber daya. Jadi seharusnya dengan sumber daya alam yang melimpah ini
kita itu menjadi masyarakat yang harusnya seperti itu. Tapi karena memang kekayaan alam ini sudah tergadaikan, sudah dikelola oleh asing ya, baik itu asing maupun asing swasta. Sehingga kekayaan yang kita miliki itu bukan lagi masyarakat yang menikmati. Nah, ketika kemudian pembunuhan kebutuhan pokok itu seharusnya tanggung jawab penguasa, dan karena mereka tidak punya dana karena kekayaan tadi sudah dikuasai oleh asing, maka jadi penguasa itu mencari cara ya agar tanggung jawabnya untuk memenuhi itu terlaksana. Di antaranya apa yang menaikkan pajak, ya. Kemudian itu hampir semua di lini. Untuk melihat sekarang itu model tilang itu sudah pakai mobil. Di mobil berhenti, nanti ada foto, dipoto kemudian dikirim ke WA. Jadi antum bisa bayangkan kalau itu berhenti misalkan di daerah di pedesaan gitu ya, Bonsari di perempatan yang orangnya ya biasa orang kalau ke sawah kan tidak pakai helm, bisa kena. Jadi kemudian pajak juga seperti itu. Pajak dinaikkan dalam rangka untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk mensejahterakan, untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ini kan sangat disayangkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada kesalahan sistem ya. Sistem yang kemudian menyerahkan kekayaan, membolehkan kekayaan ini dikuasai oleh asing. Ya, sehingga kekayaan, kemudian keuntungan itu tidak bisa kembali ke masyarakat, tapi kembali kepada para pemilik modal. Dan ini yang mengakibatkan kemudian tidak ada dana untuk memenuhi kebutuhan pokok, fakir miskin dan anak-anak dipelihara oleh negara. Tapi kita bisa menyaksikan di setiap lampu traffic light itu banyak orang minta-minta. Jadi terus jargon yang sering kita dengar bahwa negara kita dan negara yang kaya, kayaknya pada kemana ini kan gitu, artinya pertanyaan seperti itu. Kok rakyatnya hidupnya ya sangat mengenaskan. Seperti itu. Ya itu Mas Haris. Ini kalau saya melihat di dalam sistem kapitalisme ini, ini kan pungutan pajak ini ada banyak sekali bentuknya, dan ini menjadi sumber utama dalam pendapatan negara. Lalu apakah ini juga menunjukkan bahwa ini adalah suatu bentuk kezaliman dari sistem kapitalisme? Lantas bagaimana Islam melihat persoalan ini? Mungkin itu yang ada di kepala saya. Ya, saya pikir ini pertanyaan yang cukup menarik. Jadi nanti akhirnya kita itu bisa memperbandingkan jadi kesempurnaan Islam dengan sistem-sistem yang lain. Jadi memang benar apa yang Mas Haris tadi sampaikan, bahwa ciri khas negara kapitalis itu menjadikan pajak itu sebagai sumber utama, pos utama untuk katakanlah membiayai kehidupan negara berbangsa. Nah, jadi dan pajak itu tidak pandang bulu. Semua
kena pajak, baik itu orang kaya, orang miskin. Nah, di dalam Islam beda. Di dalam syariat Islam itu pungutan-pungutan seperti cukai itu tidak boleh. Jadi pajak pun kalau di dalam Islam itu bisa jadi diterapkan cuma dalam kondisi-kondisi yang sangat urgent, dalam kondisi-kondisi yang negara itu misalkan defisit untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya. Dan itu pun pajak itu pun tidak dikenakan kepada sembarang orang, tetapi pajak itu dalam kondisi negara itu membutuhkan, dia hanya boleh memungut dari orang-orang yang kaya, ya, yang kaya. Jadi tidak semua kena. Kalau sekarang kan enggak, kita beli kerupuk saja kena pajak. Ya. Jadi hanya orang-orang kaya, dan pajak itu nanti dalam perspektif Islam, dia hanya dikenakan kepada orang-orang Muslim saja. Jadi kalau orang bukan Muslim ya, itu dia tidak kena pajak. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya dengan kasus ini saja, kayak pandemi COVID dan sebagainya itu, dengan mudah sebetulnya negara itu mencari dana. Katakanlah kita itu, Mas Aris, saya kemarin terbelalak ya, kaget. Kagetnya begini, Indonesia ternyata banyak orang kaya. Saya orangnya tidak terkenal, dia seorang pengusaha. Dia membeli jam, ya, membeli jam tangan arloji. Itu menghabiskan dana 77 miliar. Ya, kalau kemarin Indra Kents itu beli 7 miliar ya, ini heboh lagi 77 miliar. Itu mereknya saya lupa, mohon maaf saya lupa sahabat mereknya. Richard Miles, nanti bisa di browsing. Dia beli 2 jam, harganya satunya 49 miliar. Bayangkan, untuk membeli barang yang saya pikir tidak begitu urgent, orang kita itu bisa membeli itu. Ini belum lagi nanti orang-orang yang namanya terkenal di orang pengusaha Indonesia yang di majalah Forbes, yang masuk dalam tercatat menjadi orang-orang kaya. Nah, itulah yang seharusnya kalau di dalam sistem Islam mereka ya kena pajak, ya bukan kemudian ya rakyat kecil ditarik pajak. Jadi sehingga tidak membebani masyarakat. Nah, sekarang yang terjadi kan seperti itu. BPJS juga seperti itu. Jadi bagaimana kemudian kita itu, jadi ini tanggung jawab sebetulnya negara untuk menyehatkan masyarakat, tapi yang terjadi adalah masyarakat disuruh urunan untuk menyehatkan dirinya. Ini kan sebenarnya tanggung jawab. Dari mana dananya? Negara kita itu negara kaya, ya. Cuma salah tadi pengaturannya. Dan Islam itu memberikan solusi. Solusinya seperti itu. Jangan kekayaan alam itu kita gadekan, ya. Dengan kekayaan alam itu gadekan. Akhirnya kita tidak punya dana untuk ya mensejahterakan rakyatnya. Tapi ditarik lagi kesimpulan nanti persoalannya, apakah mau orang-orang kaya itu ditarik pajak? Mereka saja yang ditarik. Kan mereka juga tidak mau. Jadi sistem kapitalis itu kan sistem yang licik sekali. Jadi mereka berkolaborasi, ya,
ya, yang sering kita kenal dengan oligarki, yang membuat undang-undang yang tidak bisa seperti Islam tadi, bahwa Islam dalam Islam pajak dikenakan kepada orang-orang kaya, dan itu dalam keadaan kondisi yang memang urgent, ya. Islam memungkinkan sama sekali. Tapi kalau sekarang tidak mungkin seperti itu. Karena sejatinya yang membuat regulasi itu adalah ya para oligarki, para penguasa yang mereka di backup oleh para pengusaha itu. Nah, sehingga ya alih-alih mau membantu membantu negara menginfakkan sebagainya, alih-alih seperti itu. Jelas kita bisa melihat kasus minyak goreng kemarin, bagaimana para pengusaha itu dan para pejabatnya dikasih kemudahan untuk mengelola ya CPO, ya, dari kasih hutan ya yang luas, kemudian ditebangi semua, kemudian dibuat kelapa sawit ya, supaya untuk nanti dijual ke rakyat dengan harga yang sesuai. Ternyata apa yang terjadi, mereka memilih menjual ke luar negeri, sehingga kemarin ya, sempat terjadi kelangkaan dan sebagainya. Itulah ciri kapitalis itu, tidak ada dosa dalam kapitalis. Ya, jadi prinsip ekonomi berkorban sedikit mungkin untuk menghasilkan hasil yang sebanyak mungkin itu, itulah yang diterapkan di dalam sistem kapitalis. Kalau dalam Islam tidak bisa. Dalam Islam tidak boleh harta itu berputar di antara orang-orang kaya saja. Ya, tidak boleh sebetulnya. Bahkan dalam Islam itu kekayaan alam itu sebetulnya milik rakyat, milik umat. Bahkan negara tidak memiliki. Negara itu hanya sekedar dia mengolah dan nanti hasilnya pure untuk rakyat. Ya, kalau sekarang kan enggak. Bagaimana sumber daya alam kita itu dan dikelola asik, freeport, kemudian minyak kita, mineral kita, laut kita, sampai kemudian kita itu garam saja harus beli, ya. Menjadi kita didesain oleh negara-negara asing menjadi bukan produsen tapi negara pasar, karena jumlah penduduk kita itu banyak. Kira-kira seperti itu. Barangkali ada. Baik, jadi kalau kita menyimak itu kan ya, perbincangan kita dari awal tadi itu, memang apa yang terjadi di negeri ini adalah problemnya itu adalah problem sistemik ya, bukan semata-mata ulah tangan segelintir oknum saja ya. Dan kalau saya menyimak penjelasan Ustaz Arifin tadi, memang bukan sistemik lagi, bahkan ada oligarki yang bermain sehingga itu menjadi sangat berbahaya sekali bagi rakyat. Baik Ustaz, karena mungkin ini waktunya juga sudah terbatas dan kita sudah sudah hampir 30 menit ini. Saya rasa kita cukupkan dulu ya Ustaz ya. Perbincangan kita hari ini. Saya mengucapkan jazakallah khairan atas materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Arifin dan pemirsa. Semoga Anda mendapat banyak manfaat dari bincang-bincang sore kita hari ini. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di edisi yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng di bawah. Akhirnya, saya Johandi Ariska bersama kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.